Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Noval Yanika Sianturi dari Stikas Mitra Husada Medan. Di sini saya sebagai pembicara kedua yang berperan sebagai oposisi, di mana mosinya yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, gender, etnis, dan lain-lain. Saya menentang mosi ini dikarenakan gender itu sudah menjadi masalah sejak dulu, bahkan sampai sekarang. Dibuktikan dengan dari Kompas Perempuan mengatakan bahwa dampak dari perbedaan gender ini terjadinya kekerasan pada perempuan, yaitu di mana kasus kekerasan pada perempuan ini masih meningkat dibanding dari tahun sebelumnya, yaitu ada 1.417 kasus menjadi 2.340 kasus pada tahun 2020. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia di mana perempuan telah menikmati kesetaraan yang sama dengan hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perempuan menanggung beban paling berat, paling besar akibat ketimpangan yang terjadi. Namun, pada dasarnya ketimpangan itulah yang merugikan semua orang dan akhirnya merugikan perekonomian suatu negara. Perempuan biasanya ditempatkan pada hak-hak domestik, yaitu di dapur. Itu biasanya. Sehingga mereka tidak lagi berperan sebagaimana bidangnya, sebagaimana mestinya. Misalnya, untuk menjadi seorang pemimpin di daerah. Karena masih ada rasis gender, perempuan tidak bisa memimpin. Itu rasis gendernya. Contohnya saja, Menteri Kabinet Kerja Jokowi sekarang itu, menteri perempuannya itu hanya 5 orang. Saya yakin apabila kepemimpinan dipercayakan kepada perempuan, negara akan dapat dikelola dengan baik. Nah, ketimpangan ras ini menjadi masalah, menjadi isu penting karena menanggung ras tertentu yang paling baik. Negara ini harus dikelola secara profesional. Apabila kita memperhatikan semua golongan, ketimpangan sosial akan bisa ditekan. Solusinya, negara harus hadir sesuai dengan konsep Pancasila. Perempuan harus mendapat ruang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pembangunan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Dengan sifat feminitas perempuan, tidak ada egosentris pembangunan, karena perempuan tidak arogan, lebih adil, lebih perasa, lebih punya sense of belonging terhadap lingkungannya. Kita bisa lihat kepemimpinan Bu Risma, Wali Kota Solo, yang berjasa hingga mendapat penghargaan Wali Kota terbaik dunia. Di Indonesia, rasialis masih tinggi. Beberapa saudara kita di tanah Papua sedang membara hatinya karena peristiwa rasisme oleh sekelompok oknum terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang juga tersulut persepsi ketimpangan di sana. Intinya, perasaan timpang dibanding pihak yang lain menghasilkan berbagai persepsi seperti diperlakukan tidak adil, terdiskriminasi, hingga hidup sebagai objek cibiran. Intinya, jika gender dan ras itu tidak terselesaikan, maka perekonomian dunia tidak akan terselesaikan. Terima kasih.